Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Cheng-Sing University, Bapak Surya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik ya Pak. Podcast kita kali ini Pak, kita akan membahas mengenai apa saja sih Pak keuntungan yang kita dapatkan setelah kerjasama dengan Cheng-Sing University dan gabung di Politeknik Bosowa itu langsung kerja di Taiwan. Iya, seperti itu. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun di luar sana, jangan lupa saksikan terus Politeknik Bosowa bersama saya, Dian Amelia dan Bapak Suryan dalam edisi Gabung di Politeknik Bosowa langsung kerja di Taiwan. Baik Pak, sebelumnya nih Pak ya, Politeknik Bosowa kan telah memiliki kerjasama Pak ya di luar negeri ya. Benar. Boleh ceritakan sedikit Pak, awal mula Politeknik Bosowa berkiprah di Taiwan. Silahkan Pak. Awal mulanya di tahun 2018. Iya. Pas kita ada kesempatan Taiwan itu membuka siswa-siswi kita yang lulus SMA, SMK atau yang Poltek ya bisa sekolah ke Taiwan. Nah, dari itu pas kebetulan waktu itu saya ditunjuk. Nah, dari Taiwannya lihat ada ini enggak siswa-siswi yang ingin belajar ke Taiwan. Nah, di waktu itu saya teringat saya dekat dengan Pak Aksa karena saya stafnya Pak Aksa untuk luar negeri. Saya kasih tahu Pak Aksa boleh kita kirim siswa-siswi kita ke sana. Kebetulan waktu itu ada sekitar 24 anak. Nah, diseleksi anaknya semua lolos dan juga bersedia. Jadi sampai tahun 2022 ini mereka sudah pada lulus semua. Dan banyak yang menetap di sana dan ada sebagian yang untuk melanjutkan ke S2. Luar biasa sekali Pak ya. Gitu. Jadi 24 anak mahasiswa yang kemarin ya Pak tahun 2018 ya. Iya. Kira-kira nih Pak peluang-peluang apa saja sih Pak untuk bisa bergabung dengan Cheng-Sing University Pak? Sebenarnya bergabung sih tidak susah ya. Cuman kita punya nilai cukup saja dan kemauan yang paling penting karena kita di sana semuanya kita mulai dari awal. Nah, walaupun kita di sini kan sudah D3, tapi di sana dimulai lagi dari semester 1. Nah, ya mungkin di bahasa Mandarinnya pertama kita latih selama 3 bulan. Nah, setelah itu kita mulai praktek dengan kita punya jurusan masing-masing. Ya, seperti begitu. Seperti itu Pak ya. Itu Pak mahasiswa yang bekerja di sana itu Pak, apakah harus melalui tahap seleksi yang rumit atau seperti apa Pak? Tidak juga. Tidak juga. Itu kemauannya saja. Hanya kemauan saja. Oh jadi apabila kita berniat langsung ini langsung masuk aja Pak ya tanpa tahap-tahap seleksinya? Iya, seleksinya tes tidak terlalu rumit lah tesnya ya. Karena kan kita di sana kita latih lagi kita dari awal. Jadi seleksinya cuman kemauan dan itu anaknya mungkin bahasanya tidak menguasai sekali lah, cuman mengerti sedikit mengerti aja sudah cukup. Jadi belum ada kendala sama sekali Pak belum ada kendala. Alhamdulillah. Selanjutnya nih Pak ya, kan kita ada program untuk mahasiswa itu berkuliah dan bekerja di luar negeri itu tahun 2022 tahun ini ya. Kira-kira akan dimulai bulan berapa Pak? Kita rencana untuk keberangkatan di bulan September. September awal mungkin Pak ya? Iya, September awal. Kira-kira ada berapa orang nih Pak yang akan kita terbangkan dari Taiwan sekarang sih kita minta 2 kelas. 2 kelas itu tergantung ya. Kita semuanya mau mintanya 780 anak. Ya, setiap kelas kita mintanya 60 anak per kelasnya. 60 anak per kelasnya ya. Jadi ini bisa dari masing-masing prodi atau hanya dari teknik saja nih Pak? Bisa datang dari masing-masing, tidak mesti teknik saja. Kira-kira nih Pak, kalau dari segi di Taiwan, kira-kira bagaimana sih Pak kehidupan mahasiswa selama berada di Taiwan? Boleh diceritakan sedikit nih Pak? Iya, kehidupan anak-anak mungkin baru tiba di minggu pertama agak nggak adaptasi. Karena kenapa? Mungkin faktor cuaca, karena di sana cuacanya kan 4 musim. Ya, kalau di bulan September kita tiba itu lagi panas-panasnya. Mungkin merasa panas lah ya. Tetapi setelah seminggu mereka adaptasi. Dan itu yang tidak adaptasi mungkin dimakannya karena kita di sini agak pedas. Tapi kita di sana kan ada kantin, jadi ibu yang masak kita tinggal kasih tahu ya, anak-anak kita dari Indonesia lebih senang agak pedas makanya. Jadi dirubah. Itu yang saya lihat lah yang pertama anak-anak datang. Kalau yang lain-lainnya seperti tinggal atau apa sih semuanya
merasa seneng kok di sana karena kita sudah fasilitasi mes ya. Ya, ada itu seperti tempat olahraganya, musola, ya itu tempat fitness ya, semuanya sudah lengkap lah. Di sekolah sudah ada disiapkan itu. Jadi kendalanya nggak ada lah boleh dibilang. Jadi semua ini dapat dari fasilitas dari pemerintah Taiwan ya Pak ya? Iya, dari sekolahnya. Dari sekolahnya. Ya. Ada cerita seru nggak sih Pak selama mahasiswa Politeknik Bosowa berkiprah di Taiwan? Masalah serunya anak-anak sih awalnya sih gimana ya? Awalnya sih merasa jauh dari orang tua, nggak enak, mungkin bahasanya lah, ada itu begitu keluar masyarakatnya beda, karena di sini mungkin kan kita campur, ada Bugis, ada apa, di sana sampai di sana kok pada bahasa Mandarin semua, jadi banyak nggak ngerti, jadi belanja itu pakai nunjuk-nunjuk, saya mau ini ya, nanti ya kayak apa ya, waktu kita ngobrol si penjual sama pembeli kayaknya nggak nyambung deh. Kadang-kadang dia mau yang ini dikasih yang itu gitu. Ya, terakhir jadi ketawa-ketawa. Terakhir ketawa, kita memang mahasiswanya dari Indonesia, ya. Yang penjualnya juga tahu ini bukan orang lokal gitu. Jadi pada akhirnya mahasiswa kita ini tetap dituntut harus bisa bahasa Mandarin ya Pak? Terakhir masih bahasa Mandarin karena mereka waktu untuk praktek di pabrik ya, mereka itu kebanyakan sih bahasa Mandarin. Ya, Mandarin kadang-kadang ada yang lebih tua itu bahasa daerahnya, bahasa Hokkien. Nah, mereka juga bingung. Nah, itu lain dengan Mandarin, bahasa Hokkien. Kalau kita di sini Hokkien banyak dipakai di Sumatera. Di Sumatera. Nah, Sumatera. Boleh dicontohin nggak Pak? Seperti apa tuh bahasanya? Seperti kalau Hokkien kita bahasa di sana seperti kita bahasa Mandarin, kita bilang apa kabar? Kita bilang ni hao. Ni hao. Ni hao. Kalau bahasa Hokkien, lei hou mo. Ini bahasa Kanton. Kalau bahasa Hokkien kita bisa bilang juga di bawah ni hao. Ni hao ya. Tapi cuman ni hao yang paling sering disebut Pak ya? Yang paling familiar. Iya. Ini Pak, apakah setelah masuk dunia kerja nih Pak ya, mereka apakah ada pembinaan dulu nih Pak, mulai dari etika, budaya, kayak gitu Pak, bahasa-bahasa untuk bisa berbaur di Taiwan sendiri? Ada. Seperti apa itu Pak? Kebanyakan gurunya mungkin ya, kita di dalam kelas ya untuk berbaur dikasih tahu ya, seperti kita di sana agak bebas ya. Bebasnya gimana? Seperti kita keluar atau apa, barang kita misalnya kita taruh di meja seperti HP itu jangan diambil ya, karena bagaimanapun seperti HP ditaruh di meja kita ambil itu pasti kelacak sama di sana. Karena di dalam HP itu setiap hari dia ada ininya, kayaknya apanya ya, ID-nya atau pasti kelacak polisi. Seperti kita walaupun kita ambil SIM-nya, kita cabut SIM card-nya, kita ganti SIM card, waktu kita telepon itu bisa kelacak. Dan itu hukumnya itu berat di sana, mencuri atau hukumnya berat, benar-benar dijalankan. Dia itu dikasih tahu. Ya, seperti kita di sana, walaupun uang itu jatuh di lantai, bukan uang kita, jangan kita ambil. Kita kasihkan ke polisi atau apa. Luar biasa sekali Pak. Di sana kalau misalnya dompet kita jatuh atau apa pasti ketemu deh, jarang hilang. Berarti memang di Taiwan ini sangat aman sekali ya Pak ya? Iya, aman sekali. Aman sekali ya. Oke, baik Pak. Kita beralih ke berapa sih Pak kira-kira besarannya mahasiswa yang mereka dapatkan sembari bekerja di sana Pak? Kalau kita sekarang sih waktu awalnya kita datang itu peraturannya pemerintah sih 1 minggu itu 20 jam. 20 jam. 20 jam kerja. Kalau kita rata-ratakan 1 jam kerja itu di Taiwan sekitar 85.000. 85.000. Iya. Itu kerjanya mulai dari Senin sampai Minggu atau Senin sampai Jumat Pak? Kita 20 jam itu kita bagi. Misalnya kita 1 minggu kita kuliah 6 hari kita pakai ya, minggu untuk libur. Jadi misal kita kuliahnya 4 hari, sisanya kita kerja praktek. Praktek gitu ya? Iya. Atau sekolahnya 3 hari, prakteknya 3 hari. Kayak gitu ya. Gitu. Selama kalau di Taiwan Pak, kira-kira nih kalau Pak lingkup di teknik ya, karena kita kan Politeknik Bosowa ini Pak, familiar dengan teknik. Kira-kira praktikum apa aja sih Pak yang di Taiwan itu yang paling menggiurkan Pak, paling menawarkan? Anak-anak teknik Bosowa kayaknya saya lihat paling senang di mesin deh. Di mesin ya? Di mesin, karena dia punya pemasukan termasuk tinggi. Ya, di mesin. Tinggi, kedua mereka tuh lemburnya banyak. Jadi lemburnya banyak, mereka senang. Ya, karena gigi deh, anak-anak dari Sulawesi termasuk gigiat deh gitu. Jadi mereka pantang menyerah. Dan itu mereka bisa cari juga
sampingannya. Seperti di sana kan, seperti dari Poltek kan banyak udah ngerti ngelas atau apa. Di sana kan banyak setiap rumah buat karnovi atau apa. Jadi mereka cari dari luar juga. Oh, jadi ada penghasilan dari luar. Penghasilan luar, iya. Luar biasa. Gitu. Berarti sudah menghasilkan apa aja nih Pak dari mahasiswa Politeknik Boswa selama di Taiwan? Mahasiswanya yang saya tahu adanya yang seperti mereka membantu orang tuanya untuk sampai ke umroh, sudah ada. Ya kalau untuk beli motor sudah banyak lah sudah ya, banyak sudah banyak motor. Dan itu ada cerita lucu lagi, kalau biaya untuk nikah mereka nggak khawatir lagi. Oh ternyata jadi sangat-sangat menjanjikan ya Pak ya, sangat-sangat menjanjikan. Jadi menurut Bapak nih ya, kompetensi apa aja sih Pak yang dimiliki Politeknik Boswa ini Pak selama di Taiwan? Selama di Taiwan kompetensinya seperti Poltek, karena mereka sudah 3 tahun ya di Poltek. Jadi di sana mereka seperti mengulang saja, mengulang. Mungkin bahasanya mereka nggak ngerti, tapi untuk prakteknya mereka rata-rata sudah mengerti karena sudah di Poltek sudah pernah dilakukan. Oke, luar biasa. Ini Pak, pastikan viewers kita ini pada penasaran apakah ada syarat-syarat tertentu nih Pak biar mereka bisa ikut ke Taiwan bersama Bapak selain yang tadi Bapak sebutkan? Iya, syaratnya sih nggak susah lah ya, kemauan. Dan itu jangan yang buta warna. Jangan yang buta warna. Jangan buta warna. Ya, selainnya sih nggak ada masalah umur lah ya. Umurnya kita sih dari umur 20 sampai 25. Ya, tapi mungkin di antara 20 sampai tengahnya lah 22, 23 paling bagus. Karena terlalu besar umurnya juga susah nanti di sana. Berarti saya nggak bisa ikut nih Pak karena saya 26. Saya nggak bisa ikut nih. Gini Pak. Jadi selama ini Pak, selama merintis kerjasama nih Pak dengan Politeknik Boswa, tantangan-tantangan apa aja sih Pak yang sudah dilalui? Tantangannya yang kita lalui seperti anak-anak sih bahasa nggak masalah ya. Kebudayaan anak-anak sudah adaptasi ya. Jadi untuk bekerja lah mereka sudah siap lah. Yang keluar dari Cheng-Sing University mereka kalau untuk mencari pekerjaan sudah tidak susah lagi, walaupun mau di Taiwan atau di Indonesia mereka tuh sudah welcome, banyak pabrik yang sudah bisa mereka masukin. Seperti mereka ada sebagian kan kontraknya sampai 4 tahun. Begitu selesai sudah ada berani pabrik untuk mengontrak mereka sampai 4 tahun. Jadi sepanjang 2022 ini Pak, dari 2018 sudah banyak ya mahasiswa atau alumni yang stay di Taiwan? Iya, mereka itu awalnya sih kita bilang ya mungkin padanya mau berangkat takut ya. Bisa nggak nanti saya di sana ditahan masih berapa tahun baru kembali? Ya saya sudah jelasin ya, tidak khawatir kalau merasa mau pulang bisa pulang ya kan, cuman biaya sendiri. Ya, tetapi setelah di sana juga jarang yang mau pulang kecuali emergensi ya. Ada keperluan keluarga mereka pulang. Kebanyakan anak-anak sih liburan, karena kita liburan kan musim panas, kita ada liburan kira-kira sampai 2 bulan ya. Kalau untuk musim dingin kita ada sebulan. Jadi sebulannya mereka bisa full untuk kerja. Jadi penghasilannya lumayan. Berarti banyak peluang-peluang yang mereka dapatkan juga ya Pak ya? Banyak sekali peluangnya. Kalau untuk Bapak sendiri peluang-peluang apa saja nih Bapak yang sudah Bapak dapatkan selama bekerja sama dengan Politeknik Boswa? Kalau saya sendiri peluang saya nanti teman-teman saya yang dari Taiwan untuk investasi ke Indonesia, saya sudah ada teman-teman dari Boswa ini, dia bisa bekerja di perusahaan teman-teman saya ini. Luar biasa sekali Pak ya. Ini Pak, viewers kita juga nih pasti penasaran ya Pak ya, mengenai biaya pendidikannya itu bagaimana Pak selama di Taiwan? Pendidikan itu biayanya itu awalnya itu kita cicil. Kita cicil ya. Kita biaya keberangkatan itu kira-kira ya 20 juta. 20 juta. Si anak perlu siapkan 10 juta. 10 juta itu kita cicilkan, kita kreditkan lah. Kita ambil leasing dari Taiwan untuk bayar dia punya biaya asuransi, ya, yang keperluannya di Taiwan, ya. Dan itu 10 juta ini dikembalikan setelah si anak kerja. Jadi dicicil dalam waktu 6 sampai 10 bulan, ya. Jadi si anaknya mungkin setelah menghasilkan, ya dia bayar cicilannya.
Jadi termasuk meringankan beban kepada si anaknya ya Pak? Iya, nah, si anaknya beban kalau kita waktu itu kita bilang orang tuanya nggak usah khawatir untuk si anaknya untuk sekolah ke sana, karena itu biaya-biaya seperti semesternya itu semuanya dari hasil si anaknya kerja. Hasil si anaknya kerja. Iya. Mengenai biaya semester, apakah biaya semesternya itu kisaran-kisaran berapa nih Pak? Per semester kita biayanya dah dikurangi subsidi ya. Kira-kira 38.000 NT, uang kita sekitar satu semester sekitar 19 jutaan lah. 19 jutaan ya? Iya, 19 jutaan. Tapi 19 jutaan itu kan sudah bisa dicicil, jadi lebih meringankan mahasiswanya kita iya, lagi. Benar. Oke, apalagi banyak peluang-peluang kerja yang bisa didapatkan di Taiwan benar. ya Pak ya? Iya, benar. Salah satunya nih Pak, yang paling bergengsi dari Politeknik Boswa ini, ada nggak sih Pak salah satu alumni yang berkesan buat Bapak? Yang berkesan, alumni? Pekerjaannya. Pekerjaan boleh. Pekerjaan mereka ya di tempat prakteknya seperti mereka sekarang ada kan sebagian di pabrik elektronik, ya ada yang di perusahaan Go Public, ya ada di pabrik mesin. Ya, Itu Pak kalau saya boleh tahu ya Pak ya, ini perusahaan-perusahaan yang mereka tempati apakah dipilihkan langsung oleh kampus atau bagaimana Pak? Kampus. Kampus. Ya, mereka sudah sewaktu berangkat mereka sudah dipilih. Jadi si anak, misalnya anaknya dari jurusan mesin, si anak nanti prakteknya di perusahaan mana sudah ditentukan, dan itu juga sudah kita laporkan ke Departemen Pendidikan kita. Departemen Pendidikan. Iya. Baik Pak. Di Politeknik Boswa kan kita ada 5 jurusan nih Pak. Yang pertama perawatan dan perbaikan mesin, teknik mekatronika, dan ada teknik listrik, perpajakan dan perhotelan. Kalau dari segi teknik itu kan sudah bisa bekerja di pabrik ya Pak ya. Sudah banyak-banyak peluang. Nah, tentunya nih Pak, kita juga mau tahu dong Pak, untuk yang bagian prodi perpajakan dan perhotelan, peluang-peluang kerja apa saja sih Pak yang bisa didapatkan di Taiwan? Kalau pajak ya, mereka banyak sih gimana, karena sistem pajak di Taiwan dengan Indonesia kan berbeda. Jadi anak-anak pajak yang waktu keberangkatan sebelumnya kayaknya mereka pindah jurusan deh. Pindah jurusan. Mereka ngambil ke ekonomi atau apa gitu. Tapi masih ini satu circle ya. Iya, benar-benar. Iya. Untuk anak perhotelannya bagaimana nih Pak? Mereka prakteknya di hotel. Tetap prakteknya di hotel. Tetap di hotel, iya kan. Itu di hotel-hotelnya Pak, apakah mereka memang difasilitasi juga di perhotelannya Pak dengan mes-mesnya mereka sama ya? Sama. Iya, sama. Kalau dari Bapak sendiri nih di perpajakan dan perhotelan nih Pak ya, salah satu perusahaan yang cocok nih untuk Politeknik Boswa untuk mahasiswanya itu perusahaan apa Pak? Kalau perhotelan, kita di sana kebanyakan pakai hotel yang bintang 4 sampai bintang 5, kayak hotel untuk Pak, karena kita di sana juga banyak turisnya. Gitu. Kita juga ada yang sampai ke Sheraton, ya yang prakteknya ke Sheraton. Luar biasa sekali ya Pak ya. Wah ini Pak, jadi mahasiswa dan alumni yang akan ke Taiwan ini tidak rugi ya Pak ya, tidak ada ruginya. Saya merasa nggak ada rugi lah ya. Nggak ada rugi. Saya welcome deh. Mulai dari segi biaya, segi pendidikan. Jadi kalau di pendidikannya di sana itu Pak, mereka menggunakan sistem perkuliahan seperti apa nih Pak? Di kelas kita ada 2 guru, 1 guru Mandarin, satu guru bahasa Inggris. Jadi ada 2 gurunya, ya sambil menerjemah ya. Kadang-kadang ada itu ya, gimana kita bilang itu guru bahasa Indonesianya juga kadang-kadang juga datang. Jadi tetap ada pelajaran bahasa Indonesianya ya? Ada, ya, bukan bahasa Indonesia, cuman menjelasin penerjemahnya. Penerjemah, ya. Oke, baik Pak. Untuk sistem sarjana sendiri di sana Pak, karena kan di sini kita D3 ya Pak ya, di sana D4. Kira-kira ada perbedaan waktu nggak Pak? Untuk lulusnya mereka ya, misalnya ini kita di D3, kita lulusnya 4 tahun atau 3 tahun. Apakah di Taiwan itu ada sistem yang berbeda Pak? Enggak, tetap. Kita kalau untuk kita nanti lulus ini kan S1, kita 4 tahun. 4 tahun. Biasanya nih Pak, kalau kita wisuda nih Pak di Taiwan, hal-hal apa saja sih Pak yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia ini Pak? Ada kegiatan-kegiatan yang seru, mengesankan atau apa nih Pak? Ya biasanya ya ngumpul lah ya, senang semua deh. Senang semua bersatu ya Pak ya? Iya bersatu. Ya. Tapi anak-anak kita dari Indonesia boleh dibilang ya sangat bersatu. Ya karena kita setiap tahun di sekolah kan ada diadakan seperti hari apa ya kita bilang bahasa Indonesianya kayaknya hari ulang tahun sekolah. Jadi anak-anak kita selalu ini ada jualan. Jadi mereka suka buat sate, jadi mereka selalu buat ya makanan khas masing-masing daerah gitu. Jadi orang Taiwan itu merasa ini senang
karena bisa menikmati masakan dari daerah lain. Jadi kayak ada wisata kuliner Pak? Iya, ya? benar. Wisata kuliner. Iya. Itu biasanya Pak, kalau perayaan-perayaan seperti itu biasanya dirayakan kapan saja Pak? Setiap sekolah berbeda. Iya. Kebanyakan di akhir tahun ya, bulan 12 gitu. Ya, kayak Censing sih di bulan 12. Censing mendekati mungkin Natal dan Tahun Baru ya? Iya, gitu. Kira-kira jadi ini Pak, kalau misalnya di Censing University, kelebihan apa aja sih Pak yang dipunya oleh Censing University? Censing University kita termasuk ya salah 100 besar universitas di dunia. Iya. Ya, jadi kita punya diploma bisa dipakai di mana-mana. Jadi kalau kita untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri nggak susah pakai diploma kita. Pakai diploma Taiwan. Jadi betul-betul nggak ada rugi, nggak ada sama sekali ya Pak ya. Iya. Ini Pak, dari viewersnya kita nih pasti pengen tahu lagi Pak ya. Pada saat wisuda, pada saat perayaan-perayaan tertentu, kira-kira Censing University dengan Politeknik Bosowa itu sudah melakukan apa aja sih Pak kolaborasi mereka? Kita ada MOU, ya sudah ada MOU-nya. Dan itu kalau seperti yang untuk pesta-pesta seperti ini ada pertandingan atau apa. Seperti apa itu Pak pertandingannya? Pertandingan macam-macam lah ya. Ada perlombaan lari, ya biasa anak kita Indonesia paling banyak akalnya deh. Ya kebudayaan kita dia bawa ke sana, masuk ke dalam karung atau apalah, lompat karung ya. Jadi kayak ada perayaan misalnya kalau di Indonesia ini kan kita punya perayaan 17 Agustus ya. Mungkin di Taiwan perlombaannya mereka bawa ke sana balap karung, pakai helm mungkin kali ya Pak ya. Oke. Jadi biasa di sana tuh hadiah-hadiah yang mereka dapatkan juga lumayan ya Pak, piala-piala seperti itu. Ada ya. Ada. Yang paling mengesankan apa sih Pak? Kalau dari Indonesia kan kita memiliki beragam budaya. Sepak bola paling hebat. Sepak bola ya. Berarti ada pertandingan futsal, sepak bola. Iya, sepak bola paling hebat kita. Iya. Di sana ya Pak ya. Jadi sering nih Pak dari Indonesia lawan Taiwan gitu Pak. Iya, jadi anak-anak sekolah kita mungkin dia berlomba dengan sekolah yang lain. Iya. Itu kalau begitu Pak, misalnya itu kalau mereka ikut itu ada pertandingan maksudnya dari memang negaranya sendiri atau bagaimana Pak? Bukan negara, atau dari antar sekolah. Antar kampus ya? Antar kampus, iya. Antar kampus, luar biasa sekali ya Pak ya. Selain kalau dari Bapak pribadi nih Pak ya, kira-kira dari Indonesia apa sih yang Bapak kagumi dari Indonesia? Kagumin? Iya. Gimana ya? Kita punya anak-anak, tekadnya anak-anak kita untuk sekolah, karena tidak menguasai bahasa, tidak menguasai kebudayaan, berani berangkat. Itu yang saya kagumi. Kagum banget Pak ya. Iya. Kalau di Taiwan sendiri nih Pak, kan seperti yang tadi Bapak katakan, ada banyak keseruan, ada banyak mungkin haru-harunya di sana Pak. Apa aja sih Pak kira-kira yang Bapak senangi, kok bisa sih Bapak mau kerjasama dengan Politeknik Bosowa? Apa sih yang menggugah hati Bapak? Oh saya nih kerjasama Politeknik Bosowa karena mahasiswanya seperti ini, Bosowa itu seperti ini. Kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak sehingga mau terlaksananya kerjasama ini? Saya pikir saya lahirnya di Indonesia, ya kan. Saya yang besarin saya itu ya sebenarnya orang Indonesia besarin saya ya. Jadi saya pikir ya saya mesti kembali juga ya untuk membantu kita punya ini orang dari Indonesia, gimana mereka juga bisa berkembang seperti di luar negeri gitu. Luar biasa sekali Pak ya. Ya mungkin ini Pak nih dari viewers kita mungkin mau dengar sedikit motivasi dari Bapak biar mereka lebih termotivasi untuk wah saya mau nih kuliah di Taiwan. Boleh Pak, silahkan. Kalau setelah kuliah di Taiwan, motivasinya begini ya, kita untuk kembali ke Indonesia untuk berwirausaha nggak pusing. Karena di Taiwan itu banyak usaha itu boleh dibilang bukan pabrik yang besar sekali, pabriknya pribadi. Ya, jadi kita mau untuk sukses ya peluangnya besar sekali. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Kata-kata terakhir nih Pak untuk sedikit untuk Politeknik Bosowa apa nih Pak? Satu kata yang paling menampakkan Politeknik Bosowa bagi Bapak itu apa Pak? Semangat. Yeah. Baik. Tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang Bapak. Senang sekali saya rasanya berbincang dengan Bapak, sangat seru. Jangan bosan-bosan berbincang dengan Amel Pak. Terima kasih banyak. Baik. Viewers Politeknik Bosowa, sekian hari ini dari podcast kita. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.